Yesus Kristus sang benih Natal. Mari kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, satu cerita yang sering kali kita dengar di saat-saat kita merayakan Natal. Seringkali kita punya persepsi bahwa Natal itu kita rayakan 1 tahun sekali. Namun saudara-saudara, saya mendapat satu pengertian bahwa ternyata Natal itu bukan sekedar hanya untuk dirayakan dan diperingati. Bukan sekedar satu kisah yang kita ulang-ulang, kita dramakan, kita nyanyikan setiap hari Natal. Lalu sesudah lewat, ya lewat. Tapi ternyata Natal ini juga adalah satu hal yang bisa kita alami. Ternyata Natal ini adalah sesuatu pengalaman yang nyata di dalam hidup kita. Yang sebenarnya kalau kita mau sadar itu adalah pengalaman yang kita alami setiap saat. Di mana Yesus, benih Allah, benih Natal itu, dia juga mau tertanam di dalam hidup kita. Sama seperti waktu Allah datang kepada Maria dan dia menanamkan benih Yesus Kristus itu di dalam kandungan Maria. Kita pun sebenarnya juga alami hal itu, saudara-saudara. Kalau kita mau sadar. Mengapa saya katakan demikian? Kuncinya, saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. The Word became flesh. Firman, the Word menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini adalah firman yang menjadi daging. Berinkarnasi menjadi daging. Sebelum menjadi daging dia adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu tidak ada yang dijadikan tanpa melalui dia. Itu yang dikatakan ayat 1 sampai ayat 4. Jadi kapan sebenarnya kita mengalami Natal? Yaitu setiap saat waktu kita juga firman itu datang. Benih itu datang kepada kita. Baik waktu saudara membaca atau waktu saudara merenung atau waktu saudara mendengar pemberitaan firman. Itu benih yang ditabur. Yesus Kristus berkata benih itu adalah firman. Sama, saudara. Maria menerima benih Yesus. Malaikat datang memberitakan bahwa engkau akan mengandung. Benih Yesus, benih firman itu. Benih Yesus itu ditanam di dalam kandungan Maria. Dan saat ini, saat saudara mendengar firman. Benih firman itu juga Allah mau tanam di dalam hati kita. Saudara bisa melihat betapa Natal itu bukan pengalaman Maria saja. Tapi juga pengalaman kita. Amin. Sama, saudara. Hanya memang kita tidak mengandung benih Yesus karena cuma Maria yang dipercaya.
Tapi benih firman itu sama. Karena Yesus adalah firman. Saya simpulkan kalau Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Maka firman adalah Yesus yang tertulis atau Yesus yang diberitakan. Benih itu sama. Allah berkata kepada ular, ada benih yang akan menghancurkan kepalamu. Benih yang sama itu juga datang kepada saudara. Tinggal sekarang bagaimana kita, bagaimana kita menerima benih itu. Waktu Maria menerima benih, memang dia pertama-tama tidak bisa menerima ya. Kok bisa, saya masih perawan, saya harus melahirkan. Mana mungkin. Tapi dia tidak berbantah-bantah. Dia berkata, jadilah padaku menurut kehendak. Bagaimana kita menerima benih itu? Bagaimana sikap kita? Ini yang penting. Karena benih yang sama itu juga datang kepada kita. Makanya Natal itu adalah pengalaman pribadi kita. Sekarang bagaimana kita menanggapi benih itu? Karena benih firman adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang suatu perumpamaan di Injil Matius, saudara, tentang 2 orang anak. Dalam konteks perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang bagaimana orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Konteksnya waktu Tuhan Yesus bicara di dalam Matius 21. Jadi kalau kita lihat di situ ada anak sulung, anak bungsu. Anak sulung bicara orang Yahudi, anak bungsu bicara orang non-Yahudi. Ternyata orang non-Yahudi yang menerima keselamatan karena mereka yang melakukan kehendak Allah. Tapi kalau saya renung-renungkan, saudara, 2 orang anak ini, mana yang sikapnya benar? Tidak ada. Sikap mereka terhadap benih firman, kalau itu benih firman yang ditaburkan, maka sikap kedua anak ini tidak ada yang benar. Mengapa saya katakan demikian? Yang sulung jelas tidak benar karena cuma lip service. Oh iya, saya lakukan. Tapi ternyata dia tidak melakukan. Lalu yang bungsu dikatakan dia tidak melakukan, tapi akhirnya dia melakukan. Apa dia benar? Dalam batasan tertentu benar mungkin. Tapi secara ketat dia juga enggak benar. Kenapa? Karena berbantah-bantah. Kalau saudara punya anak, selalu saudara harus berbantah-bantah dulu baru dia melakukan perintah. Setiap saudara suruh dia mesti adu argumentasi dulu, baru dia mau ikut. Kira-kira saudara gimana? Marah enggak? Pasti marah. Tuhan aja marah. Waktu Tuhan suruh Musa, kan Musa berdalih. Dia cari alasan terus. Berusaha menghindar, dia berdalih. Lama-lama dikatakan apa? Bangkitlah murka Allah kepada Musa. Allah aja bisa enggak telaten. Walaupun akhirnya melakukan, bungsu ini melakukan. Tapi depannya ini loh, terus berbantah-bantah. Makanya susah, ayo anak-anak muda belajar taat. Taat itu bukan cuma melakukan, tapi taat itu juga termasuk tidak berbantah-bantah. Kalau saudara melakukan karena berbantah dulu, karena harus dimarahi dulu baru melakukan, itu belum. Lain dengan sikap Maria. Maria tidak berbantah-bantah. Dia cuma memang bertanya, Tuhan mana mungkin? Tapi Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak. Ini loh saudara. Sikap yang benar waktu kita menerima benih firman. Sehingga dikatakan Maria adalah seorang wanita yang berbahagia, kata firman Tuhan. Apa itu berbahagia? Blessed, diberkati. Diberkatilah engkau di antara semua wanita di dunia. Tidak ada wanita yang lebih diberkati dari Maria. Nah saudara, mari kembali kita mau membenahi hati kita. So itu saudara buka hati saudara, ya, terima benih itu. Seperti Maria menerima benih Yesus dengan rela, dengan sukacita. Dia mempunyai hati yang terbuka, dia terima benih itu. Walaupun dia tidak mengerti, walaupun mungkin itu bagi dia satu hal yang mengandung resiko, yang sulit. Tapi dia terima, dia katakan sesungguhnya aku adalah hambamu. Jadilah padaku menurut kehendak. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Kita tentu mau diberkati seperti Maria, amin. Yesus benih firman itu masih mau masuk di dalam kita. Tuhan mau menabur benih itu di dalam hati kita. So itu kita mau buka hati kita. Benih itu benih yang luar biasa. Saya akan tunjukkan kepada saudara 5 karakteristik dari benih firman, benih Yesus Kristus, benih Natal itu yang ditaburkan di dalam Maria dan di dalam kita. Yang pertama, benih itu adalah benih yang menyelamatkan. Haleluya. Hendaklah engkau menamai dia Yesus, kata malaikat. Yesus itu artinya apa? Juru selamat. Itu artinya Yesus. Yesus adalah juru selamat. Jadi benih ini adalah benih juru selamat, benih penyelamat, benih yang menyelamatkan saudara-saudara. Firman itu adalah firman yang dapat menyelamatkan jiwa kita, kata Yakobus. Yakobus 1 ayat 21. Terima dengan lemah lembut firman yang dapat menyelamatkan jiwamu. Kita selamat oleh karena firman. Dan Alkitab berkata keselamatan jiwa itu
lebih dari segala harta dunia. Yesus berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwamu mati. Apa gunanya orang memiliki seisi dunia, tapi kalau jiwanya tidak selamat. Berapa lama sih dunia ini bisa dinikmati? 50, 60, 70, atau 100 tahun? Kalau sudah 100 tahun mau apa lagi? Tetapi susah kalau jiwa kita selamat, itulah berkat yang paling indah yang kita miliki, saudara. Dan firman itu sanggup menyelamatkan jiwa kita. Firman benih itu adalah benih yang menyelamatkan. Saudara dan saya selamat oleh karena firman Allah. Yang kedua, saudara-saudara, benih itu adalah benih yang hidup. Malaikat berkata, ia akan menjadi besar. Salah satu ciri kehidupan adalah bisa bertumbuh dan berkembang biak. Itu salah satu ciri makhluk hidup. Kalau benda mati dia tidak bisa bertumbuh. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun tetap gini aja. Tapi yang namanya makhluk hidup itu bisa bertumbuh. Ya. Sebab itu sudah dikatakan benih itu benih yang hidup. Karena dia bisa menjadi besar. Dia bisa menghasilkan. Dia bisa berbuah. Dan Tuhan Yesus berkata, benih itu kalau tertanam di tanah yang baik, dia bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Mana ada kerjaan yang bisa menghasilkan cuan 100 kali lipat? Belum pernah ada sehebat-hebatnya. Tapi benih itu benih yang luar biasa. Saya percaya ini juga mengandung berkat, bukan cuma berkat rohani, tapi juga berkat jasmani di dalamnya. Berapa banyak orang percaya yang diberkati oleh karena dia menerima firman. Dia tanam itu di dalam hatinya. Karena dia taat dan dia diberkati dengan luar biasa. Salah satu contoh adalah Abraham. Abraham itu dikatakan dia sangat kaya. Ya kaya raya. Karena dia menerima benih itu. Ketika Allah datang kepada Abraham. Abraham keluar dari negerimu. Keluar dari sanak saudaramu. Dia keluar mengikuti benih itu. Dia tanamkan benih itu dalam hatinya. Dia ikuti dan dikatakan dia diberkati oleh Tuhan. Abraham menjadi sangat kaya. Anaknya juga Ishak menabur, menuai 100 kali lipat. Benih itu benih yang hidup. Kalau sudah sungguh-sungguh dengan hati yang baik menerima benih itu, wah saudara berkat saudara sudah percaya, berkat saudara akan melimpah. Kisah para Rasul 17 ayat 10, hati orang Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Alkitab mencatat hati orang Berea adalah hati yang baik. Amin. Supaya saudara mempunyai hati yang baik, yang bisa menerima firman itu dengan kerelaan hati. Karena firman itu hidup, saudara. Benih itu kalau tertanam di tanah yang baik, wah saudara, minimal 30 kali lipat kata firman itu, minimal. Yang ketiga, benih itu adalah benih ilahi. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, kata malaikat. Ilahi. Apa arti ilahi itu? Gampangnya artinya bukan dari dunia, tapi dari sorga. Jadi benih firman, benih yang ditanam oleh Allah di dalam kandungan Maria ini benih ilahi. Benih firman itu juga adalah benih ilahi, saudara. Itu bukan manusia, itu sesuatu yang dari Allah Roh Kudus. Dan apa yang dari sorga itu di atas semuanya, kata Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 31. Dia katakan siapa yang datang dari sorga di atas semuanya. So itu firman Allah ini punya keunggulan di atas segala perkara. Saudara bisa membaca, menerima hal-hal yang spektakuler dari orang-orang yang pinter. Tapi tidak ada yang melebihi firman Allah. Coba saudara renungkan. Ini unggul, benih unggul. Kalau saya punya waktu, saya lebih baik membaca firman. Karena firman Allah tetap lebih unggul. Ini benih ilahi. Benih yang dari sorga. Benih ini membuat kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi, kata Petrus. Kamu mendapat bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Bagaimana kita yang duniawi, yang earthly menjadi heavenly. Itu tidak bisa, saudara, kalau bukan kita menerima sesuatu yang dari heaven, dari ilahi. 2
2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita ini karnal, earthly, duniawi, sudah fana. Bagaimana kita ini yang fana ini bisa mendapat bagian dalam kodrat ilahi? Kecuali kita mendapat sesuatu yang ilahi. Kalau enggak mungkin. So itu kita perlu benih ilahi ini. Supaya kita bisa mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Dalam kodratnya Allah. Sebab kalau kita tidak mendapat bagian dalam kodrat ilahi, kita akan ikut binasa bersama dengan dunia ini. Yang sedang menuju kepada kebinasaan. Ada kodrat ilahi itu kita ditarik oleh Allah. Saya ingat, kita ini manusia tapi kita ini juga manusia ilahi. Kalau Paulus berkata dalam suratnya dikatakan, dia memanggil Timotius man of God, manusia Allah diterjemahkan. Kita ini manusia sama seperti yang lain. Dalam hati kita, dalam hidup kita ini ada sesuatu ilahi yang Tuhan tanam. Ada ilahi di situ. Dan salah satunya adalah firman. Dan yang lain adalah Roh Kudus. Dan banyak lagi karunia-karunia ilahi. Makanya benih ilahi itu harus ada dalam kehidupan kita. Itulah yang mau ditanamkan di dalam kandungan Maria. Anak Allah yang maha tinggi. Dia bukan cuma anak manusia. Dia juga ada anak Allah yang maha tinggi. Yang keempat, benih itu adalah benih yang kekal. Malaikat berkata, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dalam benih firman Allah itu kekal adanya. Firman ini saudara, memang kelihatannya kan dicetakan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi jangan main-main ini. Originalnya ada di sorga. Yang kita terima ini kopinya. Saya tunjukkan kepada saudara. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga sampai selama-lamanya. Walaupun yang nulis manusia, yang punya banyak kekurangan, kelemahan. Tapi dalam pimpinan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang cetak dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan pencetakan-pencetakan lain. Tapi saudara-saudara, ketahuilah bahwa benih ini adalah benih yang kekal. Sama seperti Yesus, kerajaannya tak berkesudahan. Firman Allah juga tak berkesudahan. Saudara. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap. Yesus Kristus berkata. Makanya makan banyak dari firman Tuhan. Kalau saudara makan banyak firman Tuhan, saudara menerima kekekalan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Dalam Yohanes 6 ayat 27 dia berkata, bekerjalah. Bukan hanya untuk makanan yang di dunia ini, tapi untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yaitu firman Allah. Pakai segala daya upaya saudara untuk menyimpan firman sebanyak-banyaknya dalam kehidupan. Tidak tahu caramu gimana, tapi pakai, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Karena benih firman itu adalah kekal. Ada satu hal, saudara, satu cerita yang menarik. Saya pernah membaca di dalam satu berita di Jawa Pos beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1960, ketika para ahli arkeolog menyelidiki kota Masada namanya, maka mereka menemukan benih kurma yang usianya itu kurang lebih sudah 2000 tahun. Karena kota itu sudah dibangun tahun 30-an sebelum Masehi, ya, lalu dihancurkan oleh Roma. Benih ini umurnya sudah 2000 tahun. Kalau mungkin nggak diperhatikan mungkin dikira kerikil mungkin ya. Tapi ahli arkeolog karena memang dia menyelidiki, menemukan benih ini. Nah saudara, apa yang terjadi? Ternyata benih ini ditanam sama mereka, hidup saudara. Bertumbuh jadi pohon. Saudara bisa cari di internet. Namanya Seed of Masada. Benih Masada. Hidup ini. Saudara bayangkan, barang yang sudah 2000 tahun aja masih punya kehidupan. Ini barang dunia. Apalagi firman Tuhan, dia hidup sampai selama-lamanya, sampai kekal, dan sampai kekal. Simpan sebanyak-banyaknya firman ini. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, benih itu adalah benih mujizat. Ditanam di dalam hati, dalam kandungan Maria, dan benih firman, benih mujizat itu juga Allah tanam di dalam hati kita. Mungkin kita pertama-tama kita bilang, masa mungkin Maria juga begitu? Mana mungkin Tuhan? Tapi firman Allah berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Saudara simpan firman itu dalam hatimu. Mungkinkah Tuhan pulihkan saya? Mungkinkah
rumah tangga saya dipulihkan? Mungkinkah pekerjaan saya dipulihkan? Mungkinkah anak saya dipulihkan, suami saya, istri saya? Saya beritahu, bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Bukankah salah satu keajaiban Natal itu anak darah melahirkan? Kelahiran anak darah, virgin birth. Bukankah itu satu mujizat yang tidak pernah terjadi lagi di dunia? Seorang anak darah melahirkan anak. Itulah benih firman. Kalau benih firman itu kita sambut dengan hati yang baik, di tanah yang lembut, maka mujizat akan terjadi. Karena firman itu berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu firman Tuhan. Langit dan bumi diciptakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Allah. The word is creator. Allah kita ini kreatif. Coba saudara lihat ciptaan-ciptaannya. Mangga aja ada berapa macam, puluhan macam mangga, baru mangga. Allah ini kreatif. Karena itu firman-Nya juga firman yang kreatif, saudara. Firman itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah firman. Mujizat kalau kita mau tanam firman itu di dalam hati kita yang baik. So itu mari dalam kita menyongsong Natal ini. Kita mau pakai momentum Natal kita ini untuk kita membenahi hati kita menjadi hati yang tanah yang baik. Untuk menerima benih yang akan ditanam oleh Tuhan. Tuhan mau menanamkan benih-benih yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita terima itu dengan kerelaan. Mari kita terima itu dengan hati yang lemah lembut, dengan sukacita. Kita sambut, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan mujizat akan saudara alami. Tuhan memberkati.